Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kita mulai kuliahnya. Pesertanya ada berapa? Pak. Kenapa? Total mahasiswa ada 20, Pak. Sekarang Ada yang 20 sudah ya? join 17. 8, ya 17, oke, nggak apa-apa. Sambil jalan kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang demand analisis, gitu ya. Kenapa penting? Segala macam pemodelan energi itu dimulai dari demand. Dimulai dari analisis demand. Nah, hari ini kita akan belajar dua teknik utamanya gitu ya. Dua pendekatan utamanya. Tentu nanti pada perjalanannya, pada prakteknya mungkin ada banyak juga pendekatan-pendekatan yang digunakan. Tapi setidaknya dua pendekatan ini, yaitu pendekatan ekonometrik dan kemudian pendekatan end use, itu menjadi dua pendekatan utama yang digunakan. Nah, kita mulai dari, saya akan share screen sebentar. Oke. Judulnya adalah Energi Demand Analysis. Mata kuliah pemodalan energi dan analisis kebijakan. Sudah terlihat ya slide saya? Sudah, Pak. Oke. Lagi-lagi kita mulai dari sistem penyediaan dan pemanfaatan energi. Inilah yang di dalam mata kuliah ini akan kita modelkan. Ya. Ini yang akan kita modelkan menjadi sebuah pemodelan energi, dan fungsinya nanti adalah untuk menganalisis kebijakan-kebijakan dengan menggunakan tools pemodelan energi ini. Nah, mata kuliah hari ini adalah berangkat dari bagaimana menganalisis yang paling ujung kanan ini. Paling ujung kanan artinya dia kebutuhannya berapa gitu ya. Sebelum kita mau penuhi dari sebelah kiri ini, kemudian nanti bagaimana pembangkit listriknya, sektor transportasi dan lain sebagainya, yang kita analisis pertama, dan itu di semua pemodelan energi
itu dimulai dari demand, analisis demand. Kebutuhannya berapa sih? Baru kemudian dicari dari kebutuhan tersebut mau dipenuhi dari sumber yang mana dengan jenis apa, gitu ya. Nah, tentu di dalam pemilihan-pemilihan nanti ada faktor ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting, paling utama, hari ini kita belajar adalah bagaimana menentukan demand-nya. Memforecast demand itu bagaimana. Kenapa penting? Karena kalau kita salah memforecast demand, pasti nanti konsekuensinya akan ada kurang pasokan, kelebihan pasokan, dan lain sebagainya. Itu simply kenapa? Simply karena perhitungan atau perencanaan waktu menghitung demand-nya itu kurang precise gitu ya. Nah, sebelum ke sana gitu ya, kita belajar dari konsep yang paling dasar yang mungkin teman-teman sudah pernah belajar ini gitu ya. Apa sih perbedaan antara energi demand atau kebutuhan energi dan konsumsi energi? Itu apa perbedaannya? Ada yang tahu? Mungkin dari mata kuliah yang lalu bisa masih ingat? Ada yang tahu tentang perbedaan antara kebutuhan energi dan konsumsi energi? Pertanyaan sederhananya itu. Izin Pak, menanggapi Ya, Pak. silakan. Kalau kebutuhan energi, artinya energinya itu digunakan untuk kegiatan yang produktif Pak. Oke. Sedangkan untuk yang energi, artinya kita hanya menghabiskan, artinya kegiatan yang tidak menghasilkan, mungkin seperti menonton TV, seperti itu Pak, kira-kira Pak, singkatnya. Masih kurang tepat? Masih kurang tepat. Gini, coba yang di depan laptop gitu ya, coba search di Google Handbook of Energy Economic Indonesia. Coba Handbook of Energy Economic Indonesia, tahun berapapun terserah gitu ya. Terus kemudian coba download. Kemudian coba download ya. Ada yang sudah berhasil? Handbook of Energy Economic and Statistik Indonesia. Dari SDM biasanya. Ada yang sudah berhasil? Download. Tolong dibantu kalau ada yang sudah berhasil download yang di depan, yang saat ini di depan laptop. Tolong lihat di sana daftar isi gitu ya, daftar isi. Di sana itu energi demand atau konsumsi atau energi consumption atau konsumsi dari daftar isi. Energi consumption Pak. Consumption ya. Energi consumption. Terus kalau kita melihat di perencanaan energi RUPTL misalkan energi RUPTL atau RUEN ya, perencanaan energi, search aja gitu kan, di sana itu konsumsi atau kebutuhan kalau di perencanaan? Kebutuhan Pak. Kebutuhan ya, demand atau kebutuhan. Jadi bedanya konsepnya adalah kalau demand atau kebutuhan itu adalah forecasting atau perhitungan ke depan gitu ya, perhitungan ke depan.
Kalau konsumsi itu adalah pencatatan yang telah terpakai. Jadi demand atau kebutuhan itu sebenarnya adalah bagaimana kita memprediksi konsumsi energi. Nah, prediksi sama kenyataannya itu jelas beda. Kalau kita tadi di Handbook of Energy Economic Statistic, kalau kita lihat tahunnya, itu adalah tahun-tahun lama. Tahun-tahun yang sudah kita jalani. Tahun-tahun yang sudah kita jalani, 2 tahun kemarin, itu konsumsi energi. Berapa konsumsi energi di sektor rumah tangga gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi dari sekarang setelah kuliah ini udah paham bahwa sebenarnya energi demand dan energi energi consumption itu beda konsep. Tapi orang-orang sering menggunakan itu ya sama aja gitu ya. Tapi sebenarnya itu beda konsep. Jadi bedanya adalah pada saat perbedaannya adalah pada saat dibeli. Kalau sudah dibeli itu ya sudah menjadi energi konsumsi. Tapi kalau belum kejadian, itu namanya kebutuhan energi gitu ya. Nah, sehingga di sini energi consumption itu sebenarnya adalah energi demand yang sudah terpenuhi, itulah energi consumption gitu ya. Nah, cuma sekarang ini orang-orang mungkin menggunakan istilah energi demand dan energi consumption itu secara saling menggantikan gitu ya, sama-sama kebutuhan energi, konsumsi energi. Mungkin karena simply tidak tahu sebenarnya adalah definisinya adalah seperti itu ya. Jadi sekarang kita sudah precise tahu bahwa itulah perbedaan antara energi demand dan energi consumption. Nah, kenapa ini penting? Kenapa energi demand analisis itu sangat penting gitu ya? Apalagi untuk kita ini ada untuk di mata kuliah pemodelan energi dan analisis kebijakan. Ini sangat krusial. Kenapa krusial? Karena segala sesuatu langkah di sini itu nanti itu pasti dimulai dari projection ini, forecasting load-nya kalau di listrik ya. Load forecasting-nya itu dari awal pasti gitu ya. Dari sebuah perencanaan itu awalnya pasti menentukan demand-nya berapa. Misalkan ini secara teori ada yang seperti ini gitu ya, fundamental of power system planning itu di load forecasting. Kalau dari PLN sendiri pasti ada perkiraan beban di sini. Itu langkah pertama gitu ya. Dan kita di sini berusaha untuk belajar tentang konsep tersebut, bagaimana memperkirakan demand. Nah, misalkan di sini untuk memperkirakan beban itu bagaimana? Pertama pasti dari energi terjualnya itu berapa. Baru kemudian yang hitung di sini ada load faktornya dan lain sebagainya. Itu nanti tekniknya lebih detail di perhitungannya. Nah, tetapi di kuliah kali ini kita mengenalkan 2 konsep utama dulu. Ada yang disebut dengan econometric, ada yang disebut dengan end use. Apa bedanya antara 2 itu? Perbedaan utamanya adalah pada level of aggregation gitu ya. Kalau econometric itu general secara garis besar. Variabel-variabel yang digunakan adalah variabel-variabel ekonomi gitu ya. Ada GDP, terus kemudian populasi. Nah, variabel-variabel besar seperti itu sehingga data yang dibutuhkan tidak banyak. Itu salah satu keunggulan dari econometric. Data yang dibutuhkan tidak banyak. Yang di sini, yang end use itu lebih detail. Per end use teknologi gitu ya. Secara gampang itu bagaimana sih end use teknologi itu? End use model itu bagaimana modelnya? Misalkan kita menghitung kebutuhan listrik di satu sektor aja dulu.
di sektor rumah tangga. Maka data yang dibutuhkan adalah berapa jumlah rumah tangganya. Satu rumah tangga itu terdiri dari berapa appliances, punya berapa AC, punya berapa kulkas, punya berapa kipas angin, dan mereka nyalanya sehari berapa jam. Nah, itu yang disebut dengan end use demand. Jadi data yang dibutuhkan sangat ekstensif gitu ya, sangat besar. Nah, kemudian kalau kita dengan ekonometrik biasanya pakai persamaan-persamaan gitu ya, pakai model-model regresi dan lain sebagainya yang diturunkan dari konsep-konsep statistik. Kalau yang end use demand tadi itu sebenarnya simply menjumlahkan saja berapa jumlah energinya, berapa jumlah penggunaan energinya dari bermacam-macam konsumsi dari bermacam-macam end use teknologi. Keuntungan model ekonometrik yang seperti saya sebutkan tadi, dia datanya yang dibutuhkan nggak banyak. Data GDP, kita tahu data GDP ya, kita download saja atau kita lihat di BPS, atau terus kemudian kalau forecasting kita lihat forecastingnya dari BI berapa sih pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan penduduk itu prediksinya BPS bagaimana, kita bisa lihat dari sana. Nah, tetapi di ekonometrik satu kelemahannya adalah this model do not take into account the technological structure. Karena datanya adalah data populasi, data terus kemudian data-data penduduk, harga, misalkan seperti itu, maka di sana tidak mencerminkan ketika ada perubahan teknologi di sana. Tidak bisa menggambarkan itu. Beda dengan end use demand, end use teknologi, end use model. Ketika kita bisa mengidentifikasi berapa jumlah lampu di rumah gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan ada penetrasi teknologi LED misalkan, itu kita tinggal mengganti gitu ya. Oke, kalau konsumsi pakai lampu CFL sekian watt gitu ya, itu setara dengan energi berapa watt, setengahnya misalkan, secara itu. Maka kalau ada perubahan teknologi di sana, dapat tergambarkan gitu ya. Dapat tergambarkan menjadi end use-nya. Kalau misalkan kebutuhan energi di sektor transportasi dengan menggunakan end use model, maka bisa tergambarkan nanti berapa pergeseran kebutuhan energinya ketika misalkan penetrasi dari electric vehicle meningkat dengan tajam. Itu bisa kita modelkan gitu ya. Dan itulah yang akan kita lakukan di kuliah ini, mencoba menganalisis sebuah kebijakan dari energi model. Nah, sehingga salah satu tadi kekuatannya ekonometrik model tadi, datanya yang dibutuhkan adalah sederhana gitu ya. Tapi kelemahannya adalah dia tidak bisa mengcapture ketika ada perubahan di technological structure-nya. Ada program-program efisiensi energi gitu dengan menggunakan model ekonometrik, susah untuk kita menerapkan dengan detail. Nah, ini salah satu contohnya, salah satu contoh teknik yang ekonometrik model. Model regresi linier sederhana. Jadi ketika kita punya data gitu ya, punya pasangan data X1, X1, Y1, X2, Y2 dan lain sebagainya. Data tersebut itu bisa
bisa diwakili oleh sebuah persamaan yang waktu dulu SMP mungkin kita belajar Y sama dengan A plus BX gitu ya, yang seperti ini. Jadi kalau di sini Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus E-nya itu errornya, maka di sini dia disebut intercept-nya ini, terus kemudian B slope, B-nya slope. Bagaimana sih prinsip sebenarnya regresi linear itu? Prinsipnya sangat sederhana gitu ya. Jadi ketika ada sebaran data di sini, kita mencoba membuat garis di sini, garis sebuah persamaan yang persamaan tersebut sedemikian hingga error itu selisih antara garis merah dan masing-masing titik ini ya. Selisihnya ini, errornya ini. Semakin garis itu titiknya itu mendekati garis, maka errornya semakin kecil. Jadi bagaimana kita membuat sebuah garis di mana errornya paling kecil gitu aja. Nah itu teknis matematisnya nanti gitu ya. Tapi konsepnya hanya seperti itu. Regresi linear adalah bagaimana kita membuat sebuah garis prediksi dari data-data ini sehingga menyebabkan errornya itu minimum gitu ya. Error itu adalah beda antara data sebenarnya dan prediksinya. Prediksinya ini garis merah ini ya. Semakin membuat garis yang semakin data itu mengumpul di satu garis, maka apa istilahnya koefisien determinasinya atau R kuadratnya tinggi. Apa itu R kuadrat? Nanti kita belajar. Nah, ini tadi R kuadrat ini adalah, kalau Anda baca di sini, adalah hasil bagi antara sum of square di sini dibagi dengan SST-nya, di mana SSR dan SST itu adalah seperti ini. Artinya ini konsepnya saja bahwa semakin tinggi R itu maksimumnya 1. Semakin tinggi semakin presisi sebuah garis tebakan ini, garis regresi ini semakin presisi, maka ini mendekati 1. Jadi ketika kita menghitung terus kemudian mendapatkan R kuadratnya adalah 0,95, 0,99, artinya prediksi tersebut bagus gitu ya. Nah, yang ini adalah hanya 2 variabel. Kita memprediksi Y dari data X. Kalau kita punya X berapa, Y-nya kira-kira berapa gitu ya. Itu adalah regresi linear sederhana. Kita ingin memprediksi konsumsi energi dari data jumlah penduduk. Maka itu bisa seperti ini, regresi linear sederhana. X-nya misalkan jumlah penduduk, Y-nya adalah kebutuhan energi. Kalau kita sudah ketemu datanya, penduduknya berapa, ketemu kebutuhan energinya, dapat diketahui. Ketika kita X, misalkan X-nya ini adalah GDP growth atau GDP-nya gitu ya, GDP-nya. Ketika kita tahu data GDP, terus kita punya persamaan, tinggal masukkan persamaan tersebut, Y-nya diketahui. Itulah regresi linear sederhana, yang dimana kita berusaha memprediksi Y ketika kita punya variabel X1 gitu ya, cuma 1. Nah, ada juga regresi linear multiple regression. Konsepnya sama gitu ya. Multiple regression itu konsepnya sama dengan regresi linear. Tapi X-nya itu tidak 1, tapi banyak. Contohnya apa? Contohnya paling gampang adalah ketika kita memprediksi konsumsi energi atau demand energi demand dari 2 variabel.
variabelnya adalah GDP dan populasi. Itu yang paling umum gitu ya. Jadi ketika kita mengetahui dua data tersebut, berapa GDP-nya, berapa populasinya, maka kita bisa menghitung di sini gitu ya. Nah, sebagai contoh, kita coba exercise sedikit gitu ya. Sudah kelihatan file Excel saya? Sudah, Pak. Ya. Ini kita mencoba memprediksi menggunakan multiple regression gitu ya. Ini data saja saya ambil gitu ya dari statistik statistik PLN ini mungkin kalau tidak salah. Datanya energi terjual per kelompok pelanggan dalam GWH. Terus kemudian per kelompok pelanggan ini langsung saja saya total di sini gitu ya. Nah, terus kemudian tugas kita adalah tadi analisis energi demand. Dari data-data yang sudah ada ini dari tahun-tahun sebelumnya, itu kita disuruh menganalisis gimana sih kira-kira total energi terjual sampai misalkan tahun 2030 itu gimana. Nah, kita menggunakan konsep yang tadi, multiple regression, di mana Y-nya itu adalah jumlahnya ini, kebutuhan energinya, X-nya, X1-nya itu adalah GDP, kita sudah dapatkan datanya GDP dari GDP ini dari BPS juga ada, populasi juga dari BPS ada, gitu ya. Terus kemudian GDP dan populasi itu relatif lebih mudah diprediksi daripada memprediksi ini gitu ya. Jadi kita berusaha memprediksi energi ini dari data-data populasi ya, dari data-data populasi, dari data-data GDP. Ketika kita baca misalkan RPJMN gitu ya, itu kira-kira ke depan itu kalau optimis pertumbuhan ekonominya 5,7%. Maka dengan teknik sederhana kita hitunglah ini sampai 2030 ketika pertumbuhan ekonominya itu 5,7% itu bagaimana gitu ya. Nah, jelas jelas kita hitung saja ini terus ditambah di setiap tahun dia meningkat 5,7%, maka kita dapat gambaran utuh sampai 2030 kira-kira pertumbuhan kira-kira GDP Indonesia itu seperti ini misalkan ya. Seperti ini pertumbuhannya. Sama juga seperti itu untuk populasi kira-kira seperti ini. Kita lihat profilnya udah benar nggak ini? Kita lihat profilnya. Nah benar. Ini pertumbuhannya karena cuma 1% jadi dia tidak pertumbuhannya kecil gitu ya. Kalau populasi itu memang kira-kira 1% lah, 0,7 atau 1% gitu ya pertumbuhan populasi per tahun. Nah, dari dua data ini kita disuruh memprediksi data yang saya highlight warna peach di sini ini. Menggunakan apa? Kalau di kuliah kita tadi kita menggunakan multiple regression. Nah, ini teknik-teknik sederhana ini sebenarnya di Excel fungsi-fungsinya sudah disediakan gitu ya. Jadi kita tinggal saja menggunakan teknik-teknik yang ada di Excel. Misalkan regresi linear itu kita ininya di data. Tolong diperhatikan mungkin ya. Data
terus kemudian di sini ada data analisis, terus kemudian kita pilih regression. Nah, ketika kita pilih itu, kita disuruh pilih Y-nya yang mana. Y-nya adalah Y ini kan yang kita prediksi itu ini, yang mau kita ini variabel dependentnya gitu. Yang kita prediksi variabel dependentnya itu Y di situ. Terus kemudian X-nya berapa? X-nya tadi ada X1, X2. Jadi kita blok saja X1 dan X2 di sini. Oke. Terus kemudian baru kita mau cari ini outputnya kita taruh mana? Output dari analisis ini gitu ya. Misalkan saja kita taruh di sini gitu misalkan. Enter. Oke, nah ini sudah keluar. Ini adalah persamaannya itu ini gitu ya. Persamaannya itu interceptnya itu ini koefisien variabel 1 X1 ini koefisien variabel 2 ini. Ini itu sebenarnya kalau dari sini adalah Y sama dengan beta 0 itu intercept ditambah beta 1 itu koefisiennya berapa kali X1 ditambah beta 2 kali X2. Nah, itulah persamaan multiple regressionnya yang sudah ketemu ini. Nah, baru kemudian dengan menggunakan persamaan tersebut kita masukkan lagi untuk mencari energinya di sini. Karena tadi adalah persamaannya sudah ketemu. Nah, sekarang kita tinggal masukkan Y sama dengan beta 0 gitu ya. Interceptnya ditambah dengan beta 1 dikalikan dengan GDP karena X1 itu adalah GDP tadi ditambah X2 dikalikan dengan populasinya. Maka sudah ketemu di sini. Nah, coba kita lihat apakah profilnya ini benar. Oke. Jadi ketika kita plotkan semuanya di sini, maka kelihatan inilah profil konsumsi kebutuhan energi sampai tahun ini 2030 gitu ya. Nah, ini satuannya GWH gitu. Sampai di sini ada yang dapat diikuti? Ada yang ditanyakan? Mungkin paham? Hakim asal ini pemakaian rumus regressionnya ini mungkin masih belum pernah gitu, jadi agak bingung gitu. Ya. Yang di Excel-nya apa konsepnya? Di Excel-nya sih, Pak. Di Excel-nya nanti dicoba aja ya. Nanti filenya akan saya share gitu ya. Sudah saya share tapi nanti dicoba-coba ya. Gini. Jadi
konsepnya sudah paham tadi ya, bahwa kita ingin memprediksi, saya ulangi lagi, kita ingin memprediksi yang di sini, memprediksi yang saya highlight ini, tadinya masih kosong kan, nggak tahu, dengan variabel-variabel ekonometrik. Variabel-variabel ekonometrik itu variabel kayak GDP, populasi, itu variabel-variabel yang variabel ekonomi yang datanya mudah didapatkan, terus kemudian prediksinya itu sudah ada gitu ya. Misalkan kita asumsikan, ini masih asumsi tadi, pertumbuhan ekonomi 5,7%. Dari mana RPJMN ngomong segitu? Benar atau enggak ya nantilah kita berdasarkan asumsi saja dulu. Asumsinya bahwa GDP per tahun tumbuh sekian. Maka dari sini kita tinggal lanjutkan saja, GDP-nya tumbuh gitu ya. Tumbuh setiap tahun sekian gitu ya. Tahun sebelumnya ditambah tahun sebelumnya kali dengan pertumbuhannya. Itu aja kita tarik sampai ke 2030. Sama halnya dengan populasi, pertumbuhannya 1% dari tahun sebelumnya, terus kemudian ini dari tahun sebelumnya, terus kemudian ditambah tumbuh 1% per tahun, itu sampai 2030. Oke, sampai sini kita sudah tahu ini namanya variabel-variabel independen, variabel bebasnya. Dua variabel bebas, X1 dan X2. Y ini namanya variabel dependen atau variabel terikat, sesuatu yang kita akan prediksi. Nah, oke. Saya ulangi lagi gitu ya, saya del aja dulu. Saya del aja dulu di sininya. Saya del dulu, sorry. Saya del ada dulu. Nah, kita ingin dari sini kita ingin punya persamaan ini. Y sama dengan, karena variabelnya 2 tadi cuma ya, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2. Kita ingin persamaan itu dari data-data historis. Dari data-data historis kita cari polanya ya. Kita cari polanya data-data historis tersebut sehingga akan ketemu nanti persamaannya seperti apa. Nah, bagaimana caranya kalau di Excel? Sangat sederhana. Kita cari di sini adalah data. Ya, fungsinya di data, terus kemudian data analisis. Terus kemudian dari data analisis kita ke regresi. Oke, kita regresi. Nah, di sini ada Y-nya. Y-nya di mana? Input range Y. Y itu adalah dependent variable. Variabel terikatnya. Dari mana ini ya? Dari sini gitu ya. Karena ini data historisnya sekian dari 2011 sampai 2019 kita punyanya itu misalkan. Itu Y-nya. Terus kemudian X-nya yang digunakan untuk memprediksi Y itu kita punya data ini. Ini juga data historis. Dari data historis tersebut kita ingin mencari persamaannya. Mencari hubungannya. Nah, output range ini apa? Output range ini cuma menyatakan bahwa ditaruh mana nih outputnya gitu ya. Outputnya ditaruh mana. Udah kita enterkan di sini. Nah, baru keluar. Nah, kita lihat di sini ada R square yang tadi yang saya bilang bahwa semakin mendekati 1 itu semakin bagus. Prediksinya semakin mendekati kenyataan lah, katakanlah seperti itu. Semakin mendekati 1. Ini adalah
persamaannya tadi ada intercept beta 0, ada X1, ada X2. Ini koefisiennya. Ya. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2. X1 dan X2 kita hitung tadi ini. Karena ke depan itu lebih mudah untuk memprediksinya. Variabel-variabel bebasnya ini. Y sama dengan gitu kan. Sama dengan intercept ya, beta 0. Jangan lupa dikasih dolar ya biar nggak bergerak ininya. Pasti sudah tahu di Excel. Ditambah dengan beta 1 ya. Jangan lupa dikasih dolar juga kali X1. X1-nya apa? X1 adalah GDP tadi ya. Ditambah beta 2 FN4 dikali X2. X2 apa? Pertumbuhan penduduk. Nah, sudah ketemu. Yang menarik saja gitu ya. Jadi inilah prediksinya. Kalau kita buat gambarnya kira-kira begini gitu ya. Kira-kira gambarnya satuannya GWH. Oke, nanti kita nggak usah lihat gambarnya ini. Yang penting ini adalah tahun gitu ya. Ini adalah tahun sampai 2030 di sini. Nah, oke. Saya pikir sudah jelas. Kita lanjutkan. Ini yang spreadsheet exercise tadi kita sudah laksanakan. Ini yang model. Nah, ada logarithmic form. Sama sebenarnya ini tadi Y sama dengan A plus B kali tadi kan sebenarnya ada populasi, ada GDP gitu ya. Ini beda bentuk aja gitu ya. Nah, tapi dia tidak dalam bentuk sederhana yang ini tadi, tapi dalam bentuk logaritmik. Ln Y sama dengan ini B kali ln populasi kali ln GDP. Kenapa ada seperti ini? Nanti akan tahu konsepnya gitu ya. Ada konsep elastisitas gitu ya. Ada konsep elastisitas. Nah, yang tadi itu adalah istilahnya adalah apa? Econometric. Pakai regresi. Nah, ini ada variannya gitu ya. Sama aja ini tapi dalam bentuk logaritmik. Nah, ada end-use model. End-use model ini apa gitu ya? Seperti yang sudah saya terangkan di depan, bahwa ini adalah sebuah teknik untuk menghitung, memprediksi, mengestimasi energi demand, tapi dengan menjumlahkan saja gitu ya. Menjumlahkan saja. Tadi misalkan di sektor household. Ini aktivitas. Aktivitas itu apa? Jumlah householdnya berapa gitu ya. Terus ini intensitasnya macam-macam ya. Ada di sini strukturnya. Strukturnya itu di rumah itu ada berapa jenis ada berapa jenis appliances gitu ya. Dibagi terus kemudian setiap appliances itu berapa watt. Terus kemudian digunakan seberapa jam gitu ya. Itu intensitasnya. Terus fuelnya bisa jadi saja kalau di
di sektor transportasi, fuel mix-nya ini nanti macam-macam. Ada yang teknologi ada yang teknologi internal combustion, ada electric vehicle, internal combustion-nya bisa diesel, bisa bensin, gasoline gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya ingin menjumlahkan saja. Jadi jangan bingung di sini, ini adalah hanya ingin menjumlahkan seluruh konsumsi energi seluruh demand energi. Dijumlahkan saja, tergantung ininya, strukturnya macam-macam. Struktur ini apa? Kalau di transportasi, ada transportasi darat, ada transportasi laut. Transportasi darat itu ada mobil, ada sepeda motor, ada kereta. Nah, ya seperti itu. Ini dibagi menjadi detail. Karena nanti akan saya tunjukkan level of detail dari sebuah perencanaan untuk ini, gitu ya. Nah, sehingga untuk electricity consumption, ini general approach yang sederhana. Approach generalnya seperti ini. Kalau misalkan kita hitung untuk di household sector, N-nya ini apa? Total number of household. P-nya ini apa? Number of appliance per household-nya. Jenisnya apa? I-nya itu jenis, I-nya di sini appliances. J-nya itu total number of end use. J-nya ini misalkan kita mau income group, dikelompokkan menjadi kelompok income yang berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap income level pasti punya peralatan yang berbeda-beda pula, gitu ya. Jadi ini hanya menunjukkan level of detail yang kita perlukan, sejauh mana kita ingin mendetailkan sebuah model, gitu ya, untuk menghitung konsumsi dalam kasus ini listrik di sektor rumah tangga. Di sektor industri juga seperti itu, malah macam-macam jenis mesinnya. Di sektor komersial juga seperti itu, gitu ya, beda-beda ininya. Nah, sekarang ini ada konsep yang disebut dengan elastisitas. Ini penting untuk studi energi demand analysis. Elastisitas itu apa? Elastisitas adalah ukuran bagaimana demand itu berubah, gitu ya. Berubah berapa persen perubahan sebuah demand ketika variabel lain berubah, gitu ya. Bagaimana semua ini konsepnya ini sangat konsep ekonomi ini konsep ekonomi dan sangat penting untuk dimengerti. Bagaimana sebuah demand itu berubah ketika variabel lain berubah. Ya. Kira-kira nih saya tanya, kira-kira ketika income seseorang naik, konsumsi energi atau kebutuhan energinya naik atau tetap atau turun? Naik. Ya. Naik, Pak, naik. Kalau income dia akan naik. Ketika income naik, maka konsumsi energi naik. Nah, itu artinya elastisitas positif searah, gitu ya. Nah, seberapa persen perubahannya? Seberapa persen kenaikannya? Itulah yang disebut elastisitas. Gitu. Beda dengan itu tadi income. Kalau seseorang income seseorang, gitu ya. Kalau di orang-orang, gitu ya. Kalau di negara ya mungkin GDP-nya. Kalau GDP naik ya konsumsi energinya naik. Kalau price gimana? Harga. Ketika harga naik, konsumsi itu turun apa naik apa tetap atau gimana? Turun, Pak. Konsumsi turun, gitu ya. Sejauh mana turunnya itu nantilah kita bicara tentang elastisitas, ya.
Nah, sebuah contoh di sini. Price elasticity. Percentage change in demand with respect to 1% change in price. Ketika price-nya itu naik atau turun 1%, itu berapa perubahannya gitu ya. Ini contoh, ketika price-nya sekian, konsumsinya sekian. Ketika price-nya naik, konsumsinya sekian. Nah, berapa persen ininya elastisitasnya? Nah, dia kita hitung gitu ya. Ketika satunya naik satu price-nya itu naik 1%, maka turunnya itu berapa persen di sini? Turun konsumsinya ini gitu ya. Dia turun 0,67%. Tapi di sini dia adalah negatif karena berbeda arah. Beda arah tadi ya. Karena yang ini price-nya naik, konsumsinya turun. Kalau income tadi yang naik, ini turun. Nah, sekarang ada konsep tadi. Ada ketika persentase naiknya itu kurang dari 1, itu disebut dengan inelastik. Ini kurang dari 1. Kasus ini adalah kurang dari 1. Energi itu adalah barang yang inelastik namanya. Karena dia naik dan turunnya terhadap harga tadi itu kurang dari 1. Biasanya ini untuk apa? Inelastik ini untuk barang-barang kebutuhan pokok, energi, dan lain sebagainya. Ada yang elastik. Elastik itu ketika price-nya naik atau turun 1%, maka dia naik atau turunnya lebih dari 1%. Ini barang-barang mewah gitu misalkan. Ada yang persis 1. Kalau persis 1 itu disebut dengan unit elastik. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhinya adalah elasticity, yang mempengaruhi adalah necessity, keperluannya, sejauh mana itu perlu. Energi itu pasti perlu gitu ya. Jadi walaupun tadi tidak responsif intinya. Mau naik 1%, ininya dia responnya lambat gitu ya. Responnya lambat. Kenapa? Memang perlu, walaupun harga naik 1%, dia akan turun, tapi turunnya nggak sampai 1%. Kenapa? Karena memang tetap butuh gitu ya. Itu ada necessity, keperluan, sama adanya substitusi enggak gitu ya. Nah, ini kita skip dulu diskusinya ini, tapi tolong dipikirkan bagaimana elastisitas ini antara industri dan residensial, urban sama rural, short term sama long term, mana yang lebih elastik gitu ya, mana yang lebih elastik. Nah ini saya ini aja lah jadi assignment saja. Bagaimana pendapat teman-teman dari konsep elastisitas ini antara industri dan residensial, mana yang lebih elastis ininya ya, respon terhadap change di dalam harga gitu ya, urban versus rural. Urban ini orang yang tinggal di kota, orang yang tinggal di desa. Short term sama long term, ada kasusnya short term itu jangka pendek sama jangka panjang. Nah, ini nanti akan saya ini saja di dalam sebuah assignment di Microsoft Teams. Nah, nanti silakan mungkin minggu depan gitu ya. Minggu depan bisa mengumpulkan tulisan singkat gitu ya masing-masing ini melalui Microsoft Teams juga seperti biasa melalui Microsoft Teams. Assignment-nya jangan lupa nanti turn in gitu ya, submit turn in. Nah,
tadi di depan itu ada ini gitu ya, logarithmic form. Kita jadi belajar ekonomi ini ya, konsep-konsep ekonomi. Nah, ada sebuah persamaan kayak tadi gitu ya, kayak regresi linear tadi, tapi dalam bentuk ln atau log gitu ya. Log Q sama dengan A plus B log P. Dari sini, terus kemudian kita ditanyain, ini konsep matematis ya, kalkulusnya mungkin masih ingat atau belum, udah lupa ini teman-teman, kalkulus di S1. Jadi ditanya, ini elastisisnya berapa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira gitu ya, atau lupa, atau yang bisa jawab boleh pulang duluan. Kira-kira ada yang masih ingat konsep-konsep turunan dan lain sebagainya. Nah, ini solusinya ada clue-nya adalah ini. Kalau log U itu turunnya ada seperti U DU gitu ya. Nah, ini ya ketika kita turunkan, misalkan kita turunkan terhadap Q gitu ya, maka ini kan turunannya log Q itu turunannya 1/Q gitu. 1/Q DQ, kalau ini kita turunkan A-nya hilang, terus ini kan dari 1/P gitu kan, berarti kan jadi B per P DP. Nah, kalau kita selesaikan di sini terhadap B, kita cari B-nya itu apa gitu ya. Maka B itu adalah DQ per Q per DP per P. Nah, kalau kita konsep ini gitu ya, delta Q per Q per delta P per P, itu adalah elastisitas. Delta P ini adalah perubahan, delta P per P itu adalah percentage perubahan price. Delta Q per Q itu adalah percentage perubahan dari demand atau Q di sini. Jadi kenapa orang tadi susah-susah membuat persamaan ini menjadi logaritmik gitu ya. Itu sebenarnya ingin melihat konsep elastisitasnya tadi. Jadi ada konsep ini, maka elastisitasnya apa? B. Udah jelas. Ketika price berubah 1%, maka kita lihat B-nya ini. Itulah perubahan Q-nya berapa persen. Nah, itu sebenarnya konsep matematisnya gitu ya. Ada dua grafik di ekonomi gitu ya, antara P dan Q di sini. Grafik A dan B. Nah, kira-kira di sini yang elastisnya mana? Antara A atau B? Kita lihat di sini. Ketika price-nya, ini P ya, price. Ketika price-nya untuk grafik A, ketika price-nya P di sini, maka permintaannya Q-nya adalah A. Q-nya itu permintaan, ini price-nya. Kalau yang B, ketika dia price-nya P, maka dia di QB. Nah, tetapi ketika price-nya naik, ada kenaikan harga. Nih, ada kenaikan harga. Maka konsumsinya akan turun. Nah, seperti tadi ya, ini konsumsinya turun. Kalau harga naik, konsumsi turun. Nah, seperti biasa. Konsumsinya turun. Kalau Q di sini QB dia turun, tapi kenaikan yang sama mengakibatkan turunnya banyak. Jadi ini barang-barang mewah yang tadi. Ini akhirnya kita lihat bahwa elastisitasnya lebih besar ini B
B-nya lebih elastis daripada A. Nah, ada dua konsep utama di dalam analisis demand energi ini. Satu ada elastisitas yang kita sudah pelajari tadi. Nah, satu ini konsep yang lebih sederhana, itu yang kita sebut intensitas energi. Apa sih intensitas energi itu? Intensitas energi adalah intensitas energi adalah sebuah ukuran energi efisiensi ekonomi sebuah negara. Rumusnya apa? Jumlah energi dibagi dengan GDP. Cuma itu gitu ya. Jumlah energi yang dibutuhkan per GDP-nya. Nah, saya tanya nih konsepnya. Yang bagus itu intensitas energinya tinggi atau rendah? Tinggi, Pak. Yang bagus itu tinggi. Salah gitu ya. Yang bagus adalah intensitas energi yang rendah. Artinya apa? Untuk menghasilkan 1 rupiah itu kalau intensitasnya tinggi diperlukan energi yang banyak gitu ya. Kalau rendah itu semakin rendah intensitas energi, semakin menunjukkan bahwa untuk menghasilkan satu satuan GDP di dalam negara tersebut dibutuhkan energi yang lebih sedikit. Ya. Nah, ini contoh. Comparison of primary energy intensity in selected countries. Ini dari source-nya dari Handbook of Energy Economic, tapi Handbook of Energy Economic-nya ngambil dari BP statistik gitu ya. Nah, kita lihat nih. Kira-kira sebelum melihat grafik ini, Indonesia sama Jepang itu efisiensi penggunaan energinya lebih bagus mana kira-kira sebelum melihat gambar ini? Lebih bagus Jepang, Pak. Lebih bagus Jepang ya daripada Indonesia. Nah, kita lihat ini Jepang. Jepang itu yang biru ini. Yang biru intensitas energinya gitu ya. Jepang itu yang biru. Jepang itu hanya kalah dengan dari di gambar ini hanya kalah dari Inggris gitu ya. Indonesia di mana? Indonesia di orange ini, di tengah-tengah. Indonesia. Ya, Indonesia orange. Indonesia orange. Malaysia masih lebih boros Malaysia daripada kita. Ya, kalau kita main bola kalah, masih kita menang intensitas energi gitu ya dari Malaysia. Ini artinya menggambarkan bagaimana sebuah negara mengekonomi sebuah negara dalam ini energinya, dalam menggunakan energinya. Nah, kira-kira di sini itu tren Indonesia nih, katakanlah Indonesia. Trennya naik apa turun? Dari tahun ke tahun. Turun. Trennya turun. Ada yang tahu sebabnya kenapa semakin turun? Dari tahun ke tahun itu kenapa semakin turun? Penggunaan batu bara itu. Intensitas energi itu dipengaruhi oleh efisiensi di suatu negara dalam menggunakan energinya. Jadi dari tahun ke tahun, kalau negara tersebut semakin efisien, menggunakan mesin yang lebih efisien, power plant-nya lebih efisien, terus kemudian mobil-mobil yang ininya lebih efisien, dari tahun ke tahun pasti dia akan lebih kecil. Ekonomi sebuah negara misalkan
dari sektor industri manufaktur kemudian bergeser ke sektor telkom, itu untuk menghasilkan, ya, pertanyaan saya misalkan, untuk menghasilkan duit 1 juta gitu ya di sektor eh, listrik gitu ya, di sektor bukan di sektor listrik, di sektor industri manufaktur, industri semen misalkan, sama untuk menghasilkan duit 1 juta di industri IT, energi yang dibutuhkan lebih banyak mana? Lebih banyak industri manufaktur. Nah, ketika ekonomi sebuah negara itu berangsur-angsur ke sana gitu ya, ke negara modern, industri manufakturnya nanti udah berkurang, pembangunannya sudah nggak perlu membangun banyak-banyak, udah mentok apalagi yang mau dibangun gitu ya misalkan. Maka industri-industri itu bergeser ke industri jasa, industri telco gitu ya. Jadi konsumsi energinya semakin kecil gitu ya. Jadi tren ini itu menunjukkan semakin efisiennya teknologi sebuah negara. Nah, kita lihat di sini, tapi Jepang kok nggak turun nih gitu ya, relatif tidak turun, bahkan mungkin di akhir-akhir ini ada naik terus turun lagi. Kira-kira kenapa ini kok nggak turun? Inggris juga nggak turun nih. Ya mereka sudah mentok, turunnya sudah dari sebelumnya turun gitu ya. Dan di sini sudah ya sudah mentoknya segini gitu ya. Kalau kita masih ada yang bisa di improve. Nah, itu tadi adalah teori-teori tentang energi demand analysis di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat nih, itu nanti penerapannya seperti apa sih? Tadi kita menghitung end-use, menghitung ekonometrik, dan lain sebagainya. Itu nanti implementasinya seperti apa? Salah satunya adalah digunakan dalam menghitung energi demand analisis pada perencanaan energi. Perencanaan energi di sini, misalkan salah satu contohnya adalah rencana umum energi nasional. Dengan kita tadi level of detailnya sampai di sini, misalkan sektor industri, sektor transportasi, sektor rumah tangga, sektor komersial, kita bisa memprediksi konsumsi energi ke depan Indonesia itu seperti apa. Salah satu contoh misalkan ini saya lihatkan pemodelan yang di rencana umum energi nasional contoh saja gitu ya. Kita lihat energi demand-nya gitu ya. Kita lihat di sini by energi demand. Nah, kita lihat di sini, kita bisa memprediksi per sektornya seperti apa ke depan. Ternyata industri sampai ke depan masih 2000 sampai 2050 masih dominan gitu ya. Bisa kita lihat per sektor, bisa juga kita lihat per fuelnya. Fuelnya butuh fuel berapa gitu ya. Jenisnya apa? Listrik. Kita bisa pilih juga di sini fuelnya selected fuel saja. Kita cuma ingin karena kita belajar listrik misalkan kita ingin lihat listriknya saja berapa. Inilah kebutuhan listriknya gitu ya per tahun. 2015 sampai 2000 ini dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian tadi yang di end use teknologi tadi itu adalah naruhnya di mana, penggunaannya di mana. Itu di sini gitu ya. Misalkan saja
misalkan saja kita perlihatkan sektor yang paling mudah untuk kita analisis adalah sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga ini dibagi menjadi rumah tangga pedesaan, ada rumah tangga perkotaan, ada terlistriki dan belum terlistriki. Nah, inilah yang kita sebut dengan end use demand tadi, end use sektor tadi. Untuk penerangan misalkan, butuh apa saja. Nah, menghitungnya sampai level ke sini. Lampu pijar, lampu ini, terus kemudian penetrasinya bagaimana. Ini semuanya asumsi gitu ya, tapi berdasarkan riset gitu ya. Lampu CFL, lampu LED, bagaimana dia penetrasinya. Sektor refrigerator juga seperti itu. Ada standar, ada inverter, terus kemudian perubahan teknologinya ke depan seperti apa gitu ya. Jadi ini yang akan teori-teori tadi gitu ya kita terapkan di sini gitu ya. Terus kemudian bagaimana final energy intensity-nya di sini. Nah, seperti ini kita bisa definisikan gitu ya. Kita bisa definisikan. Nah, kalau kita lihat teman-teman, dilihat di sini paling dasar di sini adalah ada key assumption, asumsi. Tadi kita ngomongin PDB dan lain sebagainya, itu kita tulis semua di sini. Kita asumsikan di sini. Nah, kita lihat pertumbuhan ekonomi di sini. Kalau di salah satu RUEN ini adalah model RUEN gitu ya, model rencana umum energi nasional. Kita lihat di sini bahwa asumsinya, lihat di sini, tolong diperhatikan untuk pengetahuan teman-teman, pertumbuhan PDB itu di RUEN itu asumsinya sangat-sangat spektakuler gitu ya, sangat-sangat tinggi gitu ya. Pertumbuhan ekonomi 5, 7, 8 bahkan gitu ya sampai 2050. Nah, yang seperti ini itu nanti kalau misalkan ekonominya tidak bisa seperti ini, itu akan berpotensi untuk terjadinya oversupply dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini penting untuk kita di sini sebagai pelajar, sebagai mahasiswa itu melihat secara realistis gitu ya dalam planning. Makanya kita perlu ini belajar pemodelan energi untuk apa nanti? Untuk analisis kebijakan. Analisis kebijakan salah satunya misalkan yang paling hangat nanti adalah mobil penumpang. Mobil penumpang misalkan. Mobil penumpang itu di sini ada penetrasinya. Ada bio premium, ada ini, terus kemudian ada listrik gitu ya, ada listriknya itu di kuning gitu, masih kecil gitu ya. Ingat di sini ini masih kecil. Bagaimana kalau misalkan gitu ya, sebagai mahasiswa gitu ya, untuk ini bisa buat skenario macam-macam gitu ya di sini. Bener nggak seperti itu? Bener ya ini asumsi ya, ini kan dibuat tahun 2015. Belum ada permen yang terbaru gitu ya. Nah, ini bisa dianalisis selanjutnya. Nah, itulah pentingnya di sini kita belajar pemodelan energi untuk analisis kebijakan. Ini slide terakhir di sini bahwa di energi demand analysis di dalam RUEN itu setidaknya ada 2 variabel utama yang kita perlu perhatikan ya di sini.
Untuk household itu dia pasti ada aktivitas ya, ada level aktivitas. Untuk household itu jumlah rumah tangga yang dibutuhkannya. Untuk komersial itu luas area gitu ya, untuk luas area. Untuk industri dia pakai GDP. Untuk transportasi itu ada passenger kilometer dan ton kilometer. Apa konsep ini? Mungkin nanti kalau ada kesempatan di kuliah-kuliah selanjutnya kita akan terangkan gitu ya. Bagaimana menghitung energi demand di sektor transportasi. Kenapa pakai passenger kilometer? Kenapa activity levelnya bukan hanya jumlah mobilnya berapa? Nah ini nanti karena kalau misalkan ke depan ada shifting penumpang dari penumpang dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Nah, itulah makanya penting di sini adalah passenger kilometer. Kira-kira itu kuliah hari ini agak full of konsep dan ini ya tadi kita belajar tentang perhitungan dan lain sebagainya. Ada komen, ada yang perlu didiskusikan, silakan. Pak Bati? Ya, silakan. Iya Pak. Tadi saya ada yang menangkap terkait dengan intensitas energi, perbandingan intensitas energi dengan GDP ya Pak. Di mana intensitas energi yang baik adalah intensitas energi yang rendah. Dan GDP-nya yang saya tangkap itu juga rendah. Nah, itu seperti apa ya Pak? Saya tadi masih kurang paham terkait hal itu. Ini Mas, bukan GDP-nya yang rendah, intensitas energinya yang rendah. GDP harus tinggi ya. Intensitas energi itu adalah hasil bagi antara konsumsi energi per GDP. Yang atas itu konsumsi energi, yang bawah itu GDP. Ketika sebuah negara GDP-nya tinggi, tetapi konsumsi energinya rendah, itu bagus. Artinya, ekonomi negara tersebut itu bisa untuk menghasilkan GDP yang tinggi, itu konsumsi energi kecil saja udah bisa gitu ya. Nah, ini biasanya tergantung pada struktur ekonomi negara tersebut. Untuk Jepang misalkan, udah negara maju. Ekonomi di sana konsumsi energinya sudah mungkin pembangunan infrastruktur itu sudah tidak masif lagi. Kenapa? Emang sudah terbangun gitu ya dari dulu gitu ya. Jadi untuk pembangunan jalan dan lain sebagainya mereka sudah tidak banyak ke sana sehingga konsumsi energinya nggak sebesar dulu mungkin ya. Tetapi dia sudah bergeser ke ekonomi di sektor komersial, di sektor jasa, di sektor trading, di sektor telecommunication, dan itu mengkonsumsi energi yang lebih sedikit gitu ya. Jadi gampangannya tadi ketika kita bicara pabrik semen dan kita bicara startup Gojek gitu misalkan startup di sektor telekomunikasi, maka untuk menghasilkan sebuah satu satuan keuntungan, satu satuan rupiah, itu energi yang diperlukan pasti lebih kecil yang bergerak di bidang IT gitu ya. IT konsumsi energinya apa? Konsumsi energinya pasti untuk ruangan, untuk AC, untuk komputer gitu ya. Tapi kalau industri semen butuh batu bara, butuh kokas, butuh macam-macam untuk menyalakan boiler mereka gitu ya. Nah, kira-kira itu ininya. Jadi semakin efisien ekonomi sebuah negara, maka semakin rendah tingkat intensitas energinya. Seperti itu.
Baik Pak, jadi itu terkait dengan efisiensi dan optimalisasi energi dalam energinya. Namun untuk GDP-nya dengan GDP yang tinggi itu akan membangun perekonomian dengan lebih baik. Iya, gitu ya, Pak? iya. GDP-nya harus tinggi. Kalau konsumsi rendah, GDP-nya rendah ya ngapain gitu ya? Kita GDP-nya agar semakin develop country ini develop, itu maka GDP-nya harus tinggi. Ada lagi? Ya, baik. Terima kasih Pak. Pak, yang apa namanya? Yang intensitas energi tadi itu yang satuan BOE tadi tuh Pak ya? Iya. Itu BOE per satuan rupiah gitu ya. BOE itu satuan energi gitu ya. BOE itu satuan energi. Ntar kita lihat lagi konsepnya di intensitas energi. BOE per IDR atau TOE per dolar. Pokoknya ini satuan energi gitu ya. KWH per dolar bisa juga kita KWH kan juga satuan dolar. Joule per rupiah juga bisa. Gitu ya. Jadi ini adalah satuan energi per satuan rupiah, persatuan duit gitu ya. Yang umum adalah bisa BOE, bisa TOE per dolar gitu ya. Kita lihat contohnya ini apa tadi. BOE per dolar kalau dia. Kalau di sini barrel oil equivalent per 1.000 dolar rupiah, per 1.000 dolar. Silakan sebelum saya akhiri kuliahnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa dicek nanti di assignment akan ada assignment untuk minggu depan gitu ya, assignment sederhana yang seperti tadi. Diskusinya adalah tentang elastisitas tadi. Di sini di Izin Pak, mau nanya Pak. ya silakan. Yang tadi grafik itu ada aplikasi khususnya Pak ya? Yang ini. Iya itu. Ya, ini aplikasinya adalah LEAP. Ini LEAP dulu singkatannya Long Range Energy Alternative Planning gitu ya. Saya masih pakai yang versi lama karena file-filenya masih lama. Yang baru sama saja juga seperti ini tapi lebih update itu saja. Itu namanya Low Emission Analysis Platform. Singkatannya sama LEAP juga. Logonya sama juga, beda singkatan aja. Nah, ini yang digunakan oleh Indonesia sekarang dan banyak negara juga menggunakan ini dalam analisis pemodelan energi, bukan hanya listrik ya, energi mereka. Listrik adalah salah satu ini mereka. Nanti kita pelajari juga atau gimana Pak? Kita belajar juga nanti ininya. Tapi saya nggak bisa share ini ya, nggak bisa share model yang Rouen ini. Kita belajar dasar gitu ya nanti pakai pemodelan ini. Dan kalau misalkan teman-teman baca di paper-paper internasional, itu banyak sekali yang menganalisis sebuah kebijakan menggunakan ini. Nanti kita bisa main-main bagaimana ini kan ini misalkan ini kan apa bukan hanya energi saja gitu ya, bukan hanya energi saja yang kita bisa hitung. Kalau di sini tadi kan selected by all fuel misalkan, bukan hanya energi saja yang kita bisa hitung, bisa juga kita hitung CO2 emission-nya gitu ya. Bisa juga kita hitung global warming GWP-nya gitu ya. Global warming potensialnya
million ton CO2 ekuivalennya berapa gitu ya. Kalau kita terus kemudian membuat misalkan kita ingin menganalisis impact dari peningkatan efisiensi sektor pembangkit listrik, ya, pembangkit listrik, misalkan di sini, sektor pembangkit listrik Indonesia, misalkan di sini, tuh di Indonesia ada banyak pembangkit gitu ya, jenis pembangkit. Kita lihat salah satunya misalkan ada PLTU batubara, gitu ya. Terus kita kemudian di sini ada, ini adalah efisiensinya. Kita ubah ini, kita ubah PLTU batubaranya misalkan efisiensinya di sebuah tempat tertentu misalkan itu naik jadi dari 33% misalkan menjadi let's say 34 gitu ya. Berapa pengaruhnya terhadap emisi CO2, penurunannya seberapa? Itu bisa kita analisis pakai alat seperti ini. Nah, tentu nggak sehari dua hari gitu ya untuk belajar ini, tapi misalkan ada yang worth it untuk belajar, terus kemudian untuk analisis, bikin paper atau bikin tesis, itu sangat membantu ini analisis pemodelan seperti ini. Oke, ada dan mungkin ya teman-teman mungkin sudah bisa download gitu ya di link ini di websitenya, search aja gitu kan, nanti ada download, terus kemudian coba untuk apply ininya, apply license-nya, karena ini ada yang free gitu ya. Sebenarnya kalau kita bisa main-main nggak pakai license nggak apa-apa gitu kan, tapi project kita nggak bisa disimpan gitu ya. Tapi untuk license ya harus apply, terus kemudian kebanyakan di negara berkembang dikasih free gitu ya. Tapi ingat catatannya, tolong jangan misalkan institusinya adalah PLN atau adalah di kantor mana yang ini. Kalau institusinya disebut itu ya pasti nggak dikasih. Kalau misalkan institusinya ini untuk belajar gitu, pelajar gitu ya, mahasiswa, biasanya dikasih free license-nya. Tolong ada mungkin yang sudah mulai mencoba-coba gitu ya. Mungkin belum minggu depan kita pakai analisis tersebut, tapi ketika misalkan sudah mulai dari sekarang ada yang berhasil, teman yang bisa, kalau saya kan udah dapat free gitu ya ininya. Kalau sudah ada yang berhasil mendapatkan ininya, mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain, sehingga nanti waktu kita exercise dengan menggunakan model yang sederhana saja gitu ya, kita bisa praktekkan gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kuliahnya saya cukupkan sampai sekian. Jangan lupa cek assignment, dan assignment insya Allah akan di deadline-nya sampai minggu depan gitu ya, seperti biasa sebelum sama dengan deadline kuliah gitu ya. Soal yang sederhana tadi, yang bagaimana nanti akan saya posting ulang di sana, bagaimana diskusi tentang elastisitas tadi, perbandingan tentang elastisitas antara industri dan residensial, antara urban dan rural, short term dan long term gitu ya. Baik,
itu saja dari saya untuk kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat semuanya ya. Terima kasih Pak.